warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Dede. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, di dalam turunan ada beberapa rumus. Di sini untuk yang pertama, turunan itu biasanya fx ya. Kalau fungsinya fx, maka turunannya itu f aksen x. Jadi pakai aksen ya, ini turunannya. Berarti kalau fx fungsi soalnya berarti turunannya f aksen x. Nah, kemudian bisa juga y. Berarti kalau y fungsinya berarti turunannya itu y aksen. Ya, kalau fx berarti turunannya itu f aksen x. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi pakai aksen. Kalau y berarti y aksen, kalau fx berarti f aksen x. Itu untuk yang turunan. Nah, di sini untuk rumus turunan yang pertama, jika ada fx sama dengan c di sini konstanta ya, maka turunannya atau f aksen x-nya itu 0. Konstanta itu angka ya. Kalau turunan angka itu semuanya 0. Mau 1, misalnya fx-nya 1 berarti turunannya 0, 2 turunannya 0, 3, 4 dan seterusnya. Kalau konstanta itu turunannya 0. Kemudian untuk yang kedua, jika ada fx sama dengan ax, maka turunannya itu a. Nah, kalau misalkan ada ax saja, x-nya pangkat 1, enggak ada pangkat yang lain, misalnya 2x, berarti turunannya 2. Atau enggak 3x, berarti turunannya 3. 4x, nah dengan syarat x-nya pangkat 1 ya, berarti 4x turunannya 4. 5x turunannya 5, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang dimaksud ax turunannya itu a ya, kalau x-nya pangkat 1. Nah, kemudian kalau misalkan fx sama dengan x pangkat n, kalau misalnya tidak ada koefisiennya atau koefisiennya 1 x pangkat n, maka turunannya n x pangkat n-nya dikurang 1. Jadi n-nya itu selalu dikurang 1. Misal x pangkat 2, berarti turunannya 2x pangkat 1, berarti 2-nya kan dikurang 1. Nah, 2-nya juga pindah ke depan. Atau x pangkat 3, berarti turunannya 3x pangkat 2. Jadi 3-nya ke depan, x pangkatnya kurang 1, 3 dikurang 1, maka jadi 3x pangkat 2. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya bentuknya ada koefisien, ada pangkat juga, ax pangkat n, maka turunannya, nah koefisiennya dikali pangkat, kemudian pangkatnya tetap dikurang 1. Jadi, nah supaya lebih mengerti untuk yang D, kita ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah x. Nah, di sini kan 2x pangkat 5. Di sini ada koefisien 2 dan ada pangkat 5. Berarti kita pakai yang D. Nah, di mana a dikali n. A dikali pangkat, pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 dikali 5, 5-nya dikurang 1. Jadi 2 dikali 5, 5-nya dikurang 1. Nah, yang ini juga sama. 4 dikali 3, 3-nya dikurang 1. Nah, 6x kuadrat juga sama. 6 dikali 2, 2-nya dikurang 1. Nah, untuk x, ini kan kalau x aja, gak ada koefisien, ini kan ada 1 sebenarnya. Tapi kalau dikurang juga kan ini pangkat 1, 1 dikurang 1 kan 0. Nah, di bilangan berpangkat kan a pangkat 0 itu 1. Nah, makanya ini kalau x aja berarti dia hasilnya 1 ya, kalau nggak ada pangkatnya. Nah, kemudian kalau sudah kayak gitu tinggal dikali. 2 kali 5 kan 10, berarti 10 x pangkat 4. Bisa ya? Ini berarti 4 kali 3, 12. 3 dikurang 1, 2, berarti 12x pangkat 2. Kemudian ini 6x kuadrat. 6 kali 2, 12. 2-nya dikurang 1, berarti 1. Berarti turunannya 12x. Jadi kali pangkat, pangkat kurang 1. Nah, kalau yang ini 1 ya. Jadi 1 dikurang 1 itu kan 0. Ingat, di bilangan berpangkat kan a pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi ini berhubungannya sama bentuk bilangan berpangkat ya untuk turunan. Jadi supaya mudah, semuanya dirubah ke dalam bentuk berpangkat. Jadi nanti bisa dihitung. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, di sini bentuknya kan pecahan. Ada fx sama dengan 2x dikurang 4 per x ditambah 6 per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 3. Nah, di sini supaya bentuknya kita sama dengan rumus, maka kita rubah jadi bilangan pangkat biasa, jadi jangan pecahan. Nah, untuk merubah pecahan kita ingat lagi ke bentuk berpangkat. Jadi kita harus
rubah dulu kalau ada yang pecahan itu bentuk pangkatnya kayak gimana. Kan ada sifat bilangan berpangkat A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau di dalam bilangan berpangkat ada A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah di sini kalau ada pecahannya berarti pangkatnya jadi negatif. Kalau jadi bilangan berpangkat biasa. Nah maka di sini kita rubah 4 per X, 6 per X pangkat 2 sama 1 per X pangkat 3-nya pakai sifat bilangan berpangkat yang ini. Nah berarti ini supaya tidak pecahan, X-nya naik ke atas, berarti karena pangkat positif. Nah kalau naik jadi pangkat negatif. Ini kan pangkat 1, berarti 4X pangkat min 1. Untuk X pangkat 2 naik ke atas jadi X pangkat negatif 2. Ini juga X pangkat 3 jadi X pangkat negatif 3. Nah jadi harus dirubah dulu kalau ada yang pecahan itu ke bentuk berpangkat yang biasa. Jadi nanti bisa dikali sesuai dengan rumusnya. Ya, kan di rumus itu dikali pangkat kurang 1 kan. Nah jadi kalau bentuknya pecahan nanti agak susah. Nah kalau sudah bentuknya seperti ini kan kita bisa hitung seperti biasa. Nah untuk 2X kan ini ingat kalau hanya AX saja pangkat 1 maka turunannya cukup A. Berarti karena ini 2X berarti turunannya 2. Nah kemudian ini 4 pangkat min 1 berarti 4 dikali min 1. Min 1-nya dikurang 1. Ini juga 4 dikali min 2. Berarti 2-nya dikurang 1. Ini juga sama. Ini kan ada 1 berarti min 3. X pangkat min 3 dikurang 1 nih. Yang ini. N berarti N. X N dikurang 1. Berarti ini min 3. X min 3 dikurang 1. Nah kemudian kita kali 4 dikali min 1 kan min 4. Min 1 dikurang 1 min 2. 6 dikali min 2 min 12. Min 2 dikurang 1 min 3. Kemudian min 3 X pangkat min 3 dikurang 1-nya min 4. Nah di sini kan negatif sama negatif dikali jadi plus. Plus sama negatif jadi negatif. Dan plus sama min jadi negatif. Maka jadi 2 ditambah 4X pangkat min 2 dikurang 12X pangkat min 3 dikurang 3X pangkat min 4. Nah setelah didapat hasil turunannya, karena di sini pangkatnya positif, maka kita karena di sini pangkatnya negatif, maka kita pangkatnya rubah lagi ke positif. Caranya gimana? Kayak gini lagi. Berarti kalau pangkatnya negatif dirubah ke positif, dia bentuknya jadi pecahan lagi, ya. Nah berarti ini jadi 2 ditambah karena negatif X pangkat negatif 2 berarti jadi per X pangkat 2. Ini juga X pangkat negatif 3 berarti positifnya X pangkat 3. 3 per X pangkat 4. Nah jadi kalian untuk turunan ingat-ingat lagi juga pelajaran bilangan berpangkat ya. Jadi cara merubah bentuk pecahan menjadi bentuk biasa. Terus sifat-sifat yang lainnya kayak A pangkat 0 itu 1. Kemudian nanti ada juga di contoh yang ketiga itu bentuknya bentuk akar. Dan bentuk akar juga harus dirubah dulu ke bentuk berpangkat. Baru nanti bisa kita hitung seperti biasa menggunakan rumus turunan ini. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang nomor 3. Nah di sini setelah tadi contohnya itu bentuk pangkat yang biasa, kemudian bentuk pangkat yang bentuk pecahan dan harus dirubah dulu supaya jadi bentuk pangkat yang biasa, jangan pecahan. Dan sekarang untuk contoh soal yang nomor 3, di sini yaitu dia bentuk akar. Nah semuanya itu harus dirubah dulu ya. Nah sekarang yang bentuk akar juga dirubah lagi ke dalam bentuk berpangkat. Nah cara ngerubahnya gimana? Kita ingat lagi masih sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau bentuk akar, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, maka A pangkat M per N. Nah ini. Jadi kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, itu bentuk pangkatnya A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam dibagi pangkat dari akarnya. Nah di sini untuk lanjut ke nomor 3. Di sini ada suatu fungsi fx akar x ditambah akar x pangkat 3 dari x pangkat 2 ditambah akar x pangkat 4 dari x pangkat 3 ditambah akar x pangkat 5 dari x pangkat 3. Nah di sini kita langkah pertamanya rubah dulu ke dalam bilangan berpangkat lagi.
Untuk yang pertama akar X. Nah, kalau akar X saja, kalau tidak ditulis kan X itu pangkat 1. Nah, di dalam akar itu kalau tidak ditulis pangkatnya itu 2. Jadi yang ditulis itu biasanya akar pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau akar pangkat 2 itu gak ditulis. Maka di sini X pangkat 1/2 di mana M-nya 1 dan N-nya itu 2. Kemudian untuk yang kedua, akar pangkat 3 dari X pangkat 2, maka M per N-nya 2/3. Kemudian ini juga X-nya X pangkat 3/4 dan ini X pangkat 3/5. Nah, setelah dirubah ke dalam bentuk pangkat, baru kita turunkan. Nah, baru kita bisa cari turunannya. Nah, kalau sudah ada bentuk pangkatnya, di mana ingat pangkatnya itu dikali ke depan dan pangkatnya selalu dikurang 1. Di sini kan 1/2, berarti jadi 1/2 X pangkat 1/2 dikurang 1 ditambah 2/3 X dipangkatkan 2/3 dikurang 1 ditambah 3/4 X pangkat 3/4 nya juga dikurang 1 ditambah 3/5 X pangkat 3/5 min 1. Jadi pangkatnya selalu dikurang 1. Jadi kalau nggak ada angka di depan, tinggal pangkatnya pindahin ke depannya. Nah, setelah itu kita kurang. Nah, di sini kan dikurang 1 semua. Karena ini bentuknya pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebut. Jadi satunya kita rubah. Untuk yang 1/2 berarti disamakan penyebutnya jadi 2. Berarti satunya berubah jadi 2/2. Nah, di sini berarti 1/2 dikurang 2/2. Kemudian untuk yang 2/3 juga dikurang 1, satunya dirubah juga. Karena di sini penyebutnya 3, jadi dirubahnya 3. Maka jadi 3/3. Ya, kemudian untuk yang 3/4 dikurang 1 juga, satunya dirubah lagi. Di sini penyebutnya 4, berarti jadi 4/4. Kemudian untuk yang 3/5 dikurang 1 juga sama, berarti satunya dirubah jadi 5/5. Nah, ini kalian belajar lagi untuk yang pecahan. Kan ini pelajaran waktu SD ya, samakan penyebut. Jadi ibu anggapnya sudah bisa. Kalau misalkan nggak bisa, nanti insya Allah ibu akan buat video lagi ya. Nah, kita lanjut. Setelah disamakan penyebut, baru kita bisa hitung. Maka jadi 1/2 X 1/2 dikurang 2/2 berarti 1 dikurang 2 kan min 1, berarti min 1/2. Ditambah 2/3 X, ini juga 2/3 dikurang 3, berarti 2 dikurang 3 min 1 juga, berarti X pangkat min 1/3. Ditambah 3/4 X 3/4 dikurang 4, 3 dikurang 4 berarti min 1 juga, min 1/4. Ditambah 3/5 X pangkat 3 dikurang 5, berarti 3 dikurang 5 min 2, berarti min 2/5. Nah, setelah bentuknya kayak gini, ini kan pangkatnya negatif. Sama kayak contoh nomor 2, kalau ada pangkat negatif, kita harus positifkan ya. Jadi, kalau ada pangkat A min N, berarti jadi 1/A pangkat N. Jadi pangkatnya kalau positif itu jadi 1/A pangkat N ya. Nah, berarti ini juga jadi 1/2. Nah, ini X-nya jadi di bawah, berarti pangkatnya jadi positif. Berarti 1/2 X pangkat 1/2 ditambah 2/3 X pangkat 1/3. Jadi negatifnya hilang karena dia jadi pindah di bawah ya. Kemudian 3/4 X pangkat 1/4 dan 3/5 X pangkat 2/5. Nah, di sini karena dari bentuk awalnya itu akar, maka setelah positif bentuk pangkatnya, maka dirubah lagi ke bentuk akar. Nah, dirubah ke bentuk akarnya ini. Berarti kalau akarnya A pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, maka kebalikannya A pangkat M per N itu bisa jadi ini. Nah, berarti M-nya itu pangkat di dalam dan N-nya pangkat di akar. Nah, di sini kan M-nya 1/2. Berarti kayak tadi kalau 1/2, 1 sama 2 itu nggak usah ditulis. Kalau di X pangkat 1 sama di akar pangkat 2 nggak usah ditulis. Jadi 1/2 akar X. Ini artinya X pangkat 1 akarnya pangkat 2. Kemudian untuk 1/3 X akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Nah, kalau 3 ditulis ya. Berarti 2/3 akar pangkat 3 dari X. Kemudian untuk 1/4, 4 juga ditulis. Karena ini 1 semua, jadi di X nggak usah ditulis. Cuman di akarnya yang ditulis 3 sama 4, kalau 2 nggak usah. Nah, untuk yang 2/5 ditulis di dua-duanya. Akar pangkat 5 dari X pangkat 2. Jadi jawabannya ini. Nah, jadi untuk turunan itu supaya lebih mudah, kalian rubah dulu ke bentuk pangkat dan pangkatnya itu harus positif.
Oke.